Di sebuah desa yang tenang di lereng Gunung Lawu, hidup seorang pria tua bernama Kakek Sastro. Ia dikenal masyarakat sebagai petani sederhana, tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan keluarganya. Rambutnya memutih, tubuhnya mulai membungkuk, tapi senyumnya ramah dan sapaannya sopan. Tak ada yang menyangka pria ini menyimpan kisah paling kelam yang pernah mengguncang desa mereka. 8 tahun sebelumnya, Sastro mengalami tragedi besar. Anak perempuannya dan suaminya tewas dalam kecelakaan truk ketika sedang dalam perjalanan ke pasar kota. Kematian itu menyisakan satu-satunya keluarga yang ia punya, Laras, cucunya yang kala itu baru berusia 7 tahun. Tanpa pikir panjang, Sastro mengambil keputusan untuk membesarkan Laras sendiri. Ia tidak mau cucunya diserahkan ke panti asuhan atau orang asing. Ia merasa itu adalah bentuk tanggung jawab terakhirnya sebagai seorang ayah dan kakek. Hari demi hari, Laras tumbuh menjadi anak yang manis dan penurut. Ia membantu kakeknya di ladang, memasak, dan belajar dengan tekun di sekolah. Di mata warga desa, Kakek Sastro adalah sosok pengasuh teladan. Tapi tak ada yang tahu bahwa dalam dirinya tersembunyi luka masa kecil yang belum sembuh. Trauma dari ayah yang sering memukuli dan memperkosanya semasa kecil. Luka-luka batin itu ia kubur dalam-dalam. Ia pikir menjadi kakek baik akan menebus semuanya. Tapi kenyataannya luka yang tidak pernah dirawat itu perlahan-lahan tumbuh menjadi racun yang berbahaya. Saat Laras beranjak remaja, usianya menginjak 16 tahun. Wajahnya makin cantik, sikapnya lebih dewasa. Tapi justru saat itulah sisi gelap Kakek Sastro bangkit. Ia mulai bersikap posesif, melarang Laras bergaul, hingga melarangnya ke sekolah dengan alasan melindungi. Sampai akhirnya di suatu malam yang dingin dan sepi, sesuatu terjadi. Sebuah tindakan yang tak termaafkan, yang tak pernah bisa dihapus dari masa hidup Laras. Laras yang masih remaja mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ia sering mual, mudah lelah, dan siklus haidnya berhenti. Awalnya ia takut bicara, tapi tubuh tak bisa berbohong. Setelah dibawa ke bidan desa, kenyataan pahit itu terungkap. Laras hamil. Warga desa gempar. Siapa pelakunya? Siapa yang tega melakukan ini pada gadis polos seperti Laras? Setelah desakan dan tangisan, Laras menyebut satu nama, kakeknya sendiri. Desa langsung berubah. Sosok Sastro yang dulu dihormati seketika jadi aib. Ia dibawa ke kantor polisi. Dalam proses penyelidikan, ia hanya menangis dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa aku bisa seperti ini." Kata-kata yang tidak cukup untuk menebus luka Laras. Pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Sastro. Laras pun menjadi korban kedua kali, korban kekerasan dan korban pengucilan. Warga mulai menjauhi Laras. Beberapa orang bahkan menyalahkannya, mengatakan ia penggoda. Seakan-akan gadis belia itu bisa memilih tragedi yang menimpanya. Namun, di tengah badai, Laras menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menolak menggugurkan kandungannya. "Anak ini tak bersalah," katanya. "Jangan jadikan dia korban kedua." Dengan bantuan LSM, Perlindungan Perempuan dari Kota Solo, Laras pindah dan mulai hidup baru. Ia bekerja sebagai penjahit, tinggal di kamar sempit, dan akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia memberi nama anak itu Bintang. Ketika ditanya kenapa memilih nama itu, Laras menjawab, "Karena anak ini datang dari kegelapan, tapi aku ingin dia tumbuh sebagai cahaya." Sementara itu, di balik jeruji besi, Sastro menjalani hari-harinya dengan penyesalan. Ia sempat mencoba bunuh diri, tapi seorang ustadz penjara menghampirinya dan berkata, "Kalau kau benar-benar menyesal, jangan mati. Hidup dan tebus dosamu." Sejak saat itu, Sastro mulai berubah. Ia belajar agama, menulis, dan setiap bulan mengirim surat kepada Laras. Surat yang tak pernah dibalas, tapi tetap ia kirim, karena baginya penembusan tidak boleh berhenti. 8 tahun berlalu, waktu yang cukup panjang untuk menyembuhkan luka, namun tidak untuk melupakan. Laras kini berusia 24 tahun, dan anaknya Bintang tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria, aktif, dan penuh rasa ingin tahu. Mereka tinggal di kota kecil tak jauh dari Solo.
Laras bekerja sebagai penjahit rumahan dan sesekali mengajar anak-anak mengaji di masjid setempat. Meski hidup sederhana, ia selalu mengatakan suatu hal pada anaknya. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita bisa jadi orang yang baik. Bintang tak tahu siapa ayahnya. Laras tak pernah menceritakan masa lalunya. Ia hanya mengatakan bahwa ayah Bintang sudah tidak ada. Tapi malam demi malam, pertanyaan itu makin sering datang. "Ma, kenapa temanku punya ayah, tapi aku tidak?" Laras hanya bisa menatap langit saat pertanyaan itu muncul. Ia merasa perih, tapi juga sadar. Cepat atau lambat, Bintang harus tahu kebenarannya. Ia ingin anaknya tumbuh dengan keberanian, bukan kebencian. Namun bagaimana cara menceritakan bahwa ayah biologis Bintang adalah kakek kandungnya sendiri? Dalam diam, Laras menyimpan puluhan surat dari penjara. Surat-surat yang dikirim oleh kakek Sastro setiap bulan selama 8 tahun. Ia tak pernah membalas, tapi juga tak pernah membuangnya. Di hati ada perang antara marah dan iba. Ia membenci lelaki itu atas apa yang telah terjadi. Tapi ia juga tahu bahwa orang yang paling berdosa pun bisa berubah, asal benar-benar mau menebus. Di antara surat itu, satu kalimat selalu ia ingat. "Kalau Tuhan masih mengizinkan aku hidup, mungkin bukan untuk bebas, tapi agar aku belajar menjadi manusia." Kata-kata itu tak pernah ia jawab, tapi diam-diam mulai menyentuh hatinya. Hingga suatu malam saat Bintang kembali bertanya tentang ayahnya, Laras menatap anak itu dan berkata pelan, "Ayahmu bukan orang baik, tapi kamu tidak harus menjadi seperti dia. Kamu lahir dari luka, tapi kamu bisa tumbuh jadi cahaya." Bintang yang masih polos hanya mengangguk. "Namaku Bintang karena aku harus bersinar kan, Ma?" Laras tersenyum sambil menahan air mata. Di matanya anak itu bukan aib, ia adalah keajaiban. Buah dari keputusan seorang ibu untuk tidak membalas dosa dengan kebencian. Tahun ke-9 sejak kejadian itu, kakek Sastro dibebaskan dari penjara lebih awal karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Tubuhnya sudah rentah, jalannya pelan, matanya buram. Ia kembali ke rumah tuanya di desa. Tidak ada yang menyambut. Tetangga pun hanya memandang dengan tatapan dingin. Dulu ia dikenal sebagai kakek ramah. Ini ia adalah sosok yang dihindari. Tapi ia tak marah. Ia tahu dirinya bukan korban. Ia adalah pelaku, dan pelaku tidak layak minta simpati. Yang bisa ia minta hanya kesempatan menebus. Setiap pagi ia menyapu halaman rumah. Setiap malam ia menulis surat, walau tak pernah lagi ia kirim. Ia tahu Laras tak ingin berhubungan dengannya, tapi ia tetap menulis karena rasa bersalah itu tak pernah habis. Kadang ia berdiri di tepi sawah menatap langit, membayangkan cucu buyutnya yang sedang bermain. Ia tidak berani berharap untuk bertemu, tapi dalam doanya ia berkata, "Tuhan, izinkan aku melihat mereka, walau dari kejauhan." Laras tahu kabar pembebasan Sastro dari pihak LSM. Hatinya bergejolak. Ia tidak ingin membuka luka lama, tapi ada satu hal yang ia khawatirkan. Bagaimana jika suatu hari Bintang tahu semua ini dari orang lain? Bagaimana jika kebenaran datang bukan dari mulut ibunya? Setelah banyak pertimbangan, Laras memutuskan untuk melakukan satu hal paling sulit dalam hidupnya, menemui kakek Sastro. Pagi itu, ia berdiri di depan rumah tua di tengah sawah, ditemani Bintang yang kini berusia 8 tahun. Bocah itu belum tahu alasan kunjungan mereka, hanya tahu bahwa ibunya tampak sangat gugup. Laras mengetuk pintu. Tak lama kemudian, muncullah kakek Sastro rambut putih, mata cekung, tubuh gemetar. Saat melihat mereka, lututnya bergoyah. Ia jatuh berlutut, menunduk, menahan air mata. Laras tidak bicara, hanya berkata, "Aku datang bukan untuk memaafkan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tak ingin anakku tumbuh dalam kebencian." Bintang memandang pria tua itu dan bertanya pelan, "Kakek?" Tangis Sastro pecah. Ia tak pernah menyentuh, hanya menunduk dan tersenyum dalam isak. Hari itu tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf yang dijawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, ada pengakuan yang diterima dan dosa yang dilihat dengan mata terbuka. Jangan pernah menyepelekan luka batin dari masa lalu.
Luka yang tidak disembuhkan bisa menular jadi kesalahan besar. Tapi ketika seseorang berani menghadapi masa lalunya, memutus rantai kekerasan, dan menanam cinta, maka generasi selanjutnya bisa diselamatkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.